Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang kembali dalam program Suara Marturia, ruang hening di mana kita belajar mendengar suara Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman yang terambil dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 15 hingga 19. Namun sebelum itu, mari kita berdoa memohon tuntunan dari Tuhan untuk memahami firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, di tengah kesibukan dan pergumulan kehidupan kami datang kepadamu dengan hati yang rindu untuk mendengar firman-Mu. Tenangkanlah pikiran kami, lembutkanlah hati kami, dan bukakanlah pengertian kami, supaya kami tidak hanya mendengar, tetapi juga mengalami dan melakukan kehendak-Mu. Biarlah firman ini menjadi terang bagi jalan kami dan kekuatan bagi jiwa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita membaca dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 15 hingga 19. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu, agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, penulis Ibrani berbicara tentang korban. Tetapi korban di sini bukan lagi korban dalam pengertian yang sama dengan yang tertulis di Perjanjian Lama. Tidak ada lagi mezbah, tidak ada lagi darah binatang, namun tetap ada korban. Ayat 15 mengatakan mempersembahkan korban syukur, yaitu ucapan bibir. Ini menarik karena ternyata kata-kata kita, hal yang paling sederhana, bisa menjadi korban. Seringkali kita berpikir untuk menyenangkan Tuhan, kita harus melakukan sesuatu yang besar, melakukan pelayanan, melakukan pengorbanan besar, melakukan keputusan besar. Tetapi firman ini justru membuka mata kita untuk melihat lebih dekat bahwa Tuhan memperhatikan apa yang keluar dari mulut kita. Bukan sekedar kata, tetapi sikap hati di baliknya. Ayat ke-15, korban syukur yang hidup. Ucapan syukur bukanlah sekedar kebiasaan rohani, melainkan sebuah persembahan. Artinya, ketika kita memilih untuk tetap bersyukur di tengah keadaan yang tidak ideal, itu bukan hal kecil. Itu adalah korban. Karena jujur saja, lebih mudah mengeluh daripada bersyukur. Lebih natural mengkritik daripada memuliakan. Namun setiap kali kita memilih untuk berkata Tuhan terima kasih, di tengah ketidakpastian hidup, kita sedang naik ke mezbah rohani yang tidak terlihat. Tetapi Tuhan melihatnya. Jika ayat 15 bicara soal korban syukur yang hidup, ayat 16 melanjutkannya dengan jangan lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Ini adalah korban yang berwujud nyata. Menarik karena iman di sini tidak berhenti hanya di mulut, tetapi dia harus turun ke tangan. Ucapan syukur sejati akan selalu mencari bentuk. Dia tidak tinggal sekedar sebagai kata, tetapi menjadi tindakan. Di sini ada dimensi yang menarik bahwa kebaikan kecil yang kita lakukan, baik itu menolong, memberi, peduli,
Itu bukan sekedar etika sosial. Itu adalah korban yang berkenan kepada Allah. Artinya ketika kita menolong seseorang diam-diam tanpa diketahui siapapun, sebenarnya itu adalah ibadah. Kemudian di ayat ke-17, kita masuk ke dalam bagian yang sulit. Taatilah pemimpin-pemimpinmu. Ini bukan sekedar bicara soal struktur hierarki yang ada di gereja. Ini tentang sikap hati terhadap otoritas. Ketaatan seringkali membuat kita merasa tidak nyaman. Kadang kita merasa lebih tahu, kita merasa lebih benar. Tetapi firman mengatakan bahwa ada nilai rohani dalam kerendahan hati untuk percaya bahwa Tuhan juga bekerja melalui orang lain. Bahkan dalam hal-hal yang mungkin tidak selalu kita setujui. Dan yang lebih dalam lagi adalah bahwa ketaatan bukan hanya tentang orang lain, tetapi tentang bagaimana kita membentuk hati kita sendiri. Ayat 18 hingga 19 di bagian akhir, penulis berkata, berdoalah untuk kami. Ini mengungkapkan sesuatu yang manusiawi, bahkan pemimpin rohani membutuhkan doa. Tidak ada yang cukup kuat sendirian. Dan di sini kita belajar bahwa kehidupan iman bukanlah perjalanan individual, tetapi perjalanan bersama. Kita saling menopang, kita saling mendoakan, kita saling menguatkan. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa hidup yang berkenan kepada Tuhan bukan selalu tentang hal besar, tetapi tentang hal-hal sederhana yang dilakukan dengan hati yang benar. Mengucap syukur di tengah kesulitan, melakukan kebaikan kecil dengan tulus, memiliki ketaatan yang rendah hati, dan juga melakukan doa yang setia bagi sesama. Hal-hal ini mungkin tidak sering terlihat, tetapi justru itulah yang naik sebagai korban yang harum di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang setia, ajar kami untuk hidup dalam kesederhanaan yang berkenan kepadamu. Ketika kami sulit bersyukur, ingatkan kami bahwa ucapan syukur adalah korban yang Engkau terima. Ketika kami lelah berbuat baik, kuatkanlah kami untuk tetap menjadi tangan-Mu bagi sesama. Ketika kami bergumul dengan ketaatan, lembutkanlah hati kami untuk percaya pada pimpinan-Mu. Dan ajarlah kami untuk tidak berjalan sendiri, tetapi saling mendoakan dan menopang satu sama lain. Biarlah hidup kami dalam hal kecil sekalipun menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kiranya firman Tuhan hari ini tetap tinggal di dalam hati kita dan menjadi nyata dalam kehidupan. Ingatlah bahwa Tuhan tidak hanya melihat yang besar, tetapi Ia juga melihat yang setia dalam hal kecil. Sampai jumpa kembali dalam Suara Marturia berikutnya. Tuhan memberkati langkah hidupmu hari ini. Shalom.